Bukannya aku kesetrum tadi? Aku masih hidup. Ini di mana? Luling, kamu baik saja? Guru Shen sedang memberi kita waktu. Cepat bawa pecahan dewa pergi. Sialan, bule-bule ini lagi. Kau kali ini selamat. Aku takkan mau makan kau lagi. Sampah semua. Dacia bahkan tidak punya dewa. Mana mungkin kalahkan kami? Terbukti negara Jiluopo kami yang adalah raja dunia. Udara di sini segar sekali. Aromanya jelas dari sungai suci kami. Tunggu dulu. Dia tadi bilang apa? Dacia kami punya budaya 5.000 tahun. Dewa kami tak terhitung jumlahnya. Dia bilang Dacia tak punya dewa? Meski negara lain mau kami sebagai negara terlemah. Tapi aku yakin, Dacia pasti akan bangkit lagi. Kehadiran yang kami ciptakan masih kurang banyak. Kodoh! Masih berani bilang punya sejarah ribuan tahun. Tahukah kalian matahari pada awalnya mengelilingi negara Jiluopo kami? Kalian ketakutan ya? Gawat, harus lindungi pecahan dewa. Kalian bule populasinya banyak. IQ dibagi rata ya. Kumohon Jenderal Qin Liang Yu hadir. Pahlawan Dacia dan kami sepenanggungan. Berdarah bersama, bunuh musuh. Dacia tak akan biarkan penjahat merajalela. Mau perang? Ayo perang. Harus ulur waktu. Tunggu bantuan tim lain. Mulu! Luling! Aku dapat. Ini pecahan dewa? Patung monyet kayu? Tunggu. Ini. Terlalu lemah. Benar-benar terlalu lemah. Kalau cuma kemampuan segini, bukan tandingan Dacia. Wanita keras kepala. Begitu negara Jiluopo menguasai dunia, kami akan memimpin ekonomi global menuju masa depan baru. Dewa tingkat es kalian orang asing. Siwa asalnya adalah ratu barat kami di Dacia. Dengan kata lain, kalian seharusnya panggil kami nenek moyang. Berani menghina negara agung Jiluopo kami. Mati kau! Awas! Guru Shen! Kalau dugaanku benar, situasi langsung bisa berbalik. Kau dan Bairuan cepat pergi. Lindungi pecahan dewa itu. Pecahan dewa bisa menghubungi dewa. Kalian orang Hua memegang ini tak ada gunanya. Lebih baik serahkan saja pada kami. Siapa bilang tak berguna? Berhasil apa Mario? Ini saatnya. Kami negara besar dengan peradaban 5.000 tahun. Mana mungkin biarkan sampah ini menginjak-injak kami? Jangan-jangan doanya beneran muncul? Apa aku mesti kabur dulu? Apa-apaan ini? Jadi nanti aku masih bisa joget kemenangan? Monyet emas ayunkan tongkat 1000 kati. Langit bersih dari debu ribuan li. Hari ini Soraki Sandasheng. Karena kabut jahat datang lagi. Keturunan Dacia, Luling, hormat memohon Kitian Dasheng. Turun kembali ke Dacia. Ini. Luling benar-benar berhasil. Aku berhasil. Rasakan Buddha pejuang negara Hua kami. Dasheng, bantu aku habisi musuh asing ini. Monyet emas bangkit mengayunkan tongkat sakti. Langit menjadi jernih. Yang boleh ngapain bumi. Hari ini kita layakan Semukong. Karena monster jahat. Datang lagi. Keturunan Daxia, Luling. Dengan hormat memohon Kitian Dasheng. Turun kembali ke Daxia. Apa ini? Luling benar-benar berhasil. Aku berhasil. Lihat ini, Dewa Prajurit Buddha dari negara kami.
Dahsyang! Bantu aku singkirkan musuh. Ini dewa kalian dari Daxia? Cuma monyet kecil. Luling. Ini bukan waktunya main-main. Kau nyuri monyet dari sirkus ya? Ternyata tetap gagal ya. Astaga. Mana raja monyetku? Mana Kitty yang dahsyangku? Aku sudah cukup lihat leluconnya. Mapi! Ini salah paham. Sebenarnya ini salah paham. Dahsyang. Kabar lewat aku terjenaki. Ternyata para dewa Daxia tak akan pernah tinggalkan tanah ini. Mari kita bertempur bersama. Ampuni aku. Yang berani ganggu negara kami. Mati. Masa dewa Daxia sekuat ini? Mustahil, ini mustahil. Dewa Parasurama. Beri aku kekuatan lagi. Terlalu lemah. Jurus duplikasi. Kok bisa begini? Negara Jirosa kami kan negara pilihan? Langkah pertama kebangkitan Daxia dimulai dari negara Jirosa kalian. Ngomong-ngomong, dari tadi kok bau kari. Jangan-jangan kabar orang Jirosa darahnya kari itu beneran? Daxia kini dijaga dewa. Siapa berani melawan? Jangan senang dulu. Negara Jirosa kami dilindungi dewa Siwa. Orang Daxia sialan. Jangan pikir kalian menang. Beberapa bule kalah masih ngotot. Mengalahkan pewaris level Jelativa dan pewaris level Basing. Mendapat pengalaman kekuatan dewa. Bisa buka satu kemampuan atau tingkatkan kemampuan yang ada. Ternyata bisa tingkatkan kemampuan? Ini aku sekarang. Masih jauh dari menguasai kekuatan Sang Hajekra. Buka mata emas api dulu saja. Membuka kemampuan mata emas api level 1. Luling, kamu tadi hebat sekali. Berkat kamu, kami bisa selamat dari bahaya. Terutama karena Raja Kera yang kuat. Selama ini di Daxia, tidak ada yang berhasil komunikasi dengan dewa. Tidak kusangka kamu berhasil melakukannya. Ini membuat jadi sebelumnya. Kapten. Luling, aku sudah laporkan soal kamu dan warisan ke atas. Orang atas ingin bertemu kamu. Kamu harus bersiap. Tuan Yo, orangnya sudah saya bawa. Ini dia. Pewaris dewa pertama Daxia? Ternyata masih sangat muda. Benar, Luling. Begitu tak? Nak dirimu ke Kuono. Baik, lapor. Saya pewaris Daxia, anggota tim 5, Luling. Bagus, penuh semangat. Bisa perkenalkan ke saya. Dewa apa yang kamu warisi? Karena warisan terputus, kami tidak paham informasi tentang dewa negara kita. Makanya selalu tertinggal. Terlalu enjin kalau dijelaskan detail. Lebih baik lihat langsung saja. Raja Kera, tolong wujudkan diri. Ini Kitian Dasir. Musika spesidan. Punya mata emas api dan 70 buah buahan. Membawa tongkat emas ajaib. Bisa kalah tenaga dan harimau, balap lautan dan sungai. Kitian Dasyang? Ini dewa Daxia sendiri? Tidak kalah dari dewa asing manapun yang pernah saya lihat. Tadinya saya khawatir, misi ini terlalu berat untuk kalian. Sekarang sepertinya kekhawatiran yang tidak perlu. Tuan Yo, misi apa ya, Datuk? Saya harap kamu dan Xiao Xian bisa bantu medan perang utara. Atlantis keterlaluan berani menyerang dari utara. Prajurit kita sudah bertempur menjaga gerbang negara. Perang ini menentukan fondasi negara kita. Kalau kalah, semua negara akan kira Daxia masih seperti dulu, lemah dan mudah ditindas. Tapi orang asing itu curang, mereka nekat terjunkan pewaris ke medan perang.
Disitulah kelemahan kita. Kita tidak bisa melawan pasukan pewaris mereka. Aku juga dengar soal ini. Tim pewaris keempat kita gugur di medan perang. Brengsek! Dasia yang besar ini tidak boleh kalah dari Atlantis. Yolau, Kapten, izinkan aku bertempur untuk negara. Bagus, punya nyali. Aku tunggu perkara itu dari kamu. Masa depan negara ada di tangan kalian. Tapi hati-hati. Atlantis kali ini kirim awak kenari yang tidak bisa diremehkan. Kalian dari tim operasi khusus kelima? Benar. Wilayah utara Dasia menyambut kalian. Kapten, apa rencana operasi kita kali ini? Kerjasama dengan unit lain, tunggu pasukan kita pancing pewaris mereka keluar, lalu kita serang mendadak. Menyerang, rebut posisi target. Kapten, kita tidak bisa serang sekarang. Kalau kita maju, bisa kurangi korban pasukan kita. Tidak bisa. Serang sekarang bisa buat mereka waspada. Harus tunggu pewaris mereka muncul dulu. Tidak bisa. Aku tidak tahan melihatnya. Luling. Kak Luling! Apa itu? Harusnya sudah habis semua. Perlu bikin keributan sebesar ini? Orang Dasia seperti semut, suka sembunyi di terowongan. Lebih enak basmi sekalian. Orang asing, kamu yang buang sampah sembarangan. Apa? Tidak tahu sopan santun. Nih, kembalian buat kamu. Pergi. Pewaris Dasia. Menarik juga. Atlantis. Itu Smith dan Gina dari pasukan khusus 12 Dewa Atlantis. Gawat, tim keempat dulu habis gara-gara mereka. Oh, jadi orang asing ini yang tindas rakyat Dasia yang sombong di tanah kita. Kalau begitu tidak boleh lepas. Tahu bila ya, Orang Dasia berani adu kekuatan sama aku. dewa monyet konyol macam kau. Mana mungkin bisa lawan dewa kekuatan? Doa, Luling terlalu gegabah. Kita harus bantu dia. Dengan kemampuan kalian orang Daxia, mustahil bisa kalahkan Smith. Mending menyerah sama kami. Belum makan ya? Ah, dewa kekuatan. Kayaknya lebih pantas dewa lemah deh. Tidak mungkin. Aku kalah adu kekuatan sama monyet. Kirain kau pewaris Atlantis ini seberapa hebat. Ternyata cuma gitu. Percuma. Aku punya kulit singa nimia yang kebal segalanya. Sanganmu tak akan melukaiku. Kebal segalanya? Tahan gak ya sama tongkat ajaib emas ini? Tidak mungkin. Cuma orang Daxia biasa. Kalian harusnya tidak punya dewa. Dewa monyet ini sebenarnya apa? Monyet? Ini bukan monyet biasa. Ini Raja Monyet Gunung Huaguo, Kian Dasyang. Lu San Sheng Fo San Wukong. Para pewaris Daxia yang gugur. Aku sudah mengalahkan kalian. Kalahkan pewaris kelas Asmith. Dapat hadiah pengalaman kekuatan dewa. Buka kemampuan jurus pembekuan level 1. Awen jungkir balik level 1. Pewaris kelas A kami terbunuh. Ini mustahil. Kita tidak mungkin menang lawan pewaris ini. Kesempatan bagus. Semangat musuh mulai runtuh. Semuanya maju. Sekarang tinggal kau seorang. Lebih baik menyerah saja. Aku tidak suka ganggu perempuan. Tuh, tunggu dulu. Ganteng. Aku menyerah sekarang, boleh enggak? Luling, awas. Dewa biar Dewi cimkan. Punya kau penuh sholat dan cuci otak. Jangan sampai kena. Sudah terlambat. Dia sudah terkena. Pewaris sekuat ini, kalau bisa ku bawa pulang. Pasti jasa besar. Maaf ya, aku pura-pura. Luling, kau bikin aku kaget. Tadi aku kira kau beneran kena. Maaf ya, aku tak dia kabur. Dariku aku kena biar dia enggak. Lagi pula, pewaris Dewi kecantikan ini biasa aja. Kalah cantik sama ketua. Apa?
Kau bilang Smith sudah tewas? Gina jadi tawanan? Dan ini semua ulah pewaris tentara Dacia? Mustahil. Dacia tidak punya dewa. Mereka tak mungkin mengalahkan Smith. 100% benar. Tuan, banyak saksi yang terjadi yang bisa membuktikan. Seorang pewaris Dewa Monyet mengalahkan Smith. Dewa Monyet? Berarti orang Shenju ikut campur. Siangan. Aku sudah janji sama anak buah. Mereka bisa pulang sebelum musim semi. Intinya, apa langkah kita selanjutnya? Presiden sudah mulai menanyakan hal ini. Setelah kehilangan Smith, tentara Dacia mulai menyerang balik. Garis pertahanan kita terpaksa mundur. HMPH, tak perlu tegang. Aku masih punya kartu as yang belum dimainkan. Yang datang dari 12 dewa Atlantis kami, bukan cuma Smith dan Gina. Sekarang saatnya mereka bertiga turun tangan. Pewaris Raja Dewa Zeus. Pewaris Raja ke-8 Hades. Pewaris Dewa Laut Poseidon. Aku akan membuat orang Dacia yang rendahan itu menyesal memusuhi Atlantis. Berkat kalian, garis depan kami maju dengan lancar. Aku mewakili seluruh prajurit garis depan berterima kasih pada kalian. Hal kecil saja, semua demi Dacia. Tapi, tawanan yang kau bawa itu sulit diinterogasi. Dia punya kemampuan memesona yang kuat. Untung prajurit kita teguh, hampir saja dia kabur. Serahkan saja interogasinya padaku. Aku kebal dari cuci otaknya. Aku akan mengorek semua informasi yang dia punya. Kami selalu menerapkan kebijakan. Mengaku dapat keringanan, melawan. Kau? Ngapain sih? Cuaca di sini panas, dan tidak ada AC sama sekali. Aku cuma bisa pakai pakaian yang sejuk. Kenapa? Kau jadi malu? Orang Dacia, aku dengar kalian semua lemah dan tak berdaya. Bagaimana kalau kita taruhan? Taruhan apa? Sebenarnya aku suka kekerasan. Kalau kau bisa memukul dan memuaskanku, aku akan beritahu kau informasinya. Baik, jadi meremehkan orang Dacia ya? Hari ini aku akan tunjukkan cara BM Awen menjinakkan kuda. Ayo, pukul aku. Baik, sesuai perjanjian, sekarang beritahu aku informasinya. Iya, mengerti. Mereka bertiga masing-masing lebih kuat dari Smith. Luling, kamu yakin informasinya akurat? Setidaknya itu yang aku dengar. Lihat sikapnya, kayaknya bukan bohong. 3 orang yang lebih kuat dari Smith. Sepertinya pasukan 12 dewa mengerahkan semua kekuatan utama mereka. Tenang saja, Kapten. Aku pasti tidak akan kalah dari mereka. Jangan kurang percaya diri. Jangan pernah meremehkan lawanmu. Ada apa? Gawat, ekor pesawat kita tersambar petir. Pesawat ini kehilangan keseimbangan. Petir yang tiba-tiba menyambar ini, kok rasa ada aura kekuatan dewa? Jangan-jangan pewaris Atlantis? Kapten! Isang kalian. Dasar orang Dacia. Pewaris Dewa Zeus tingkat S, Sanger. Tak satu pun pesawat kalian akan lolos. Tenang, Kapten. Aku punya awan juga. Kok rasanya sempit banget ya? Maaf ya, Kapten. Kalau terlalu besar bakal gua banyak tenaga dewa. Harusnya cuma bisa untuk 1-2 orang. Serangan petir tadi pasti ulah pewaris Atlantis. Dia pasti masih di sekitar sini. Aneh, kok tidak ada orang sama sekali? Jangan-jangan bersembunyi? Luing, tinggi anak kerajilan. Kita lanjut ke gereja untuk memberi bantuan. Baik. Ini harusnya lokasi pertahanan garis depan. Aneh, orangnya mana? Kalian bala bantuan dari belakang? Akhirnya ikut aku. Kenapa semua orang bersembunyi di terowongan? Beberapa hari ini, posisi kita terus diserang petir. Kita babak belur sampai tidak bisa berkulit. Terpaksa bangun benteng pertahanan bawah tanah.
dengan segala upaya. Akhirnya bisa tahan serangan orang guna itu. Tapi pasukan dari belakang sekarang tidak bisa masuk. Fisik kita sudah hampir tidak kuat. Amunisi juga hampir habis. Lihat mereka, jelas kekurangan air dan makanan, bibir mereka sampai pecah-pecah. Padahal mereka bukan pewaris, tapi berhasil menghambat langkah Atlantis. Kapten, besok biar aku yang maju duluan. Aku mau kasih pelajaran pada bangsat Atlantis itu. Tidak bisa. Hah? Luring, besok aku dan Bewan yang maju duluan. Tanpa perintahku, kamu tidak boleh berpindah. Apa? Kapten mau jadi kumpang? Benar. Kalau kamu langsung maju setelah mengalahkan Smith, mereka pasti waspada. Pertempuran bukan pertunjukan solomu. Biar kami ciptakan peluang untukmu. Sialan orang Dacia itu bersembunyi di parit seperti tikus. Jalur pasokan mereka sudah putus beberapa hari, pasti sudah kelaparan. Oh, sial! Sekelompok sampah. Pewaris Dacia! Kapten, gawat, lihat ke atas. Kekuatan dewa yang sangat besar. Pewaris Dacia, seorang wanita pula, cantik juga. Lihat saja, aku tangkap kalian semua jadi budak. Serangan petir yang sangat padat. Musuh seperti ini, roh pahlawanku tidak bisa menandinginya. Lumayan bisa menghindar, coba lihat seranganku yang paling cepat dan paling kuat. Apa ini akhirnya? Tidak, aku masih bisa bertarung. Kapten, warisanmu itu roh pahlawan Qin Liang Yu kan? Kamu tahu sejarahnya? Tidak tahu, karena sejarah terputus. Bukan cuma para dewa, tentang roh pahlawan juga kami tahu sangat sedikit. Kalau begitu biar aku ceritakan. Qin Liang Yu adalah jenderal wanita terkenal zaman dulu, memimpin pasukan tombak putih dan selalu menang. Katanya kaisar sampai membuat 4 puisi khusus untuknya. Dia bakat mengangguran. Deras gabik yang berbeda merah di wajah. Lagu kemenangan berkumandang di atas kuda. Ini bukan masa Saojun di guang kebatasan. Jiwa prajurit Daxia bersumpah sampai mati. Arwah kelas B berani menghalangi seranganku. Cari mati, akan kuhabisi kau. Dasar bajingan kuat. Dan harap kau bisa menyakiti kapten kami. Petir bintang yang merobek. Orang Daxia hina, kau cari mati, berani menyerangku. Rasakan kekuatan petir dewaku. Cuma sekuat ini, pantas disebut petir dewa. Menurutku bahkan kalah dari dua kebur dan tiga petir. Dewa asing norak. Rasakan kekuatan Kitian Dasheng. Tidak, mustahil. Aku pewaris Raja Dewa. Kena pukulan penghati masku berkali-kali tapi ngasih hidup. Lumayan juga tangguh. Ini pukulan terakhir untukmu. Seperti kata Gina, ternyata ada lebih dari satu. Sepertinya semua sudah muncul. Kau kuat, orang Daxia. Tapi kau mustahil tandingan kami. Sander, sudah kuingatkan jangan ceroboh menyerang. Buat apa bicarakan itu sekarang? Poseidon, Hades, Zeus. 3 bersaudara berkumpul. Paudio, ayo sang 3 sekaligus. Mereka bertiga sudah mulai bertarung dengan pewaris Daxia. Baik, Komandan. Aku sudah haus puasnya. Khawatir? Aku sama sekali tidak khawatir. Pasti menang. Tidak ada pewaris yang bisa mengalahkan mereka bertiga sekaligus. Aku yakin anak muda itu bisa menang. Dia akan membuat setan-setan Atlantis itu menyaksikan kekuatan Daxia.
Kau pewaris Poseidon, dewa laut. Di daratan pun kau berani melawanku. Monyet Daxia yang bodoh. Poseidon adalah dewa pengguncang bumi. Tsunami, obat, toan. Hanya salah satu bentuk dari kekuatan pengguncang bumi. Pengguncang bumi? Kalau begitu biar aku lihat. Seberapa kuat kekuatan pengguncang bumimu? Di sini! Belakang, kanan, Keras sekali. Artefak pedang Hades milikku hampir tidak bisa menebas. kecepatan bagus, Sanggar. Tidak perlu kau ingatkan. Kita pakai jurus gabungan. Angin topan petir musim dingin. Sial. Kitian Dasheng tidak ahli bertarung di air. Banteng putih jelmaan Zeus dalam legenda. Injakan petir. Selesai. Cuma begitu saja. Luling, sialan. Kalian semua. Jangan terburu-buru, Yagi. Sekarang giliranku memanjakanmu. Kalian lihat kemana? Pertarungan belum selesai. Bertarung ramai-ramai, masih sombong pula. Orang Atlantis memang tidak tahu malu. Biar aku seimbangkan jumlahnya untuk kalian. Sekarang jadi 3 lawan 3. Apa? Orang ini bisa ngalahin Sander si sombong itu. Hanya orang berkelawat di sekarang tuh. Serang dari belakang baru jalan yang benar. Mustahil kau bisa mendeteksi keberadaanku. Trik murahan begitu mau pamer. Aku punya mata elang, tahu nggak? Pusaran air raksasa. Latih serangan itu. Kau nggak tahu ini tongkat penenang samudra di tanganku. Brown! Sialan. Mau bantu dia. Harus lewat aku dulu. Kau pikir kau Raja Banteng? Sialan. Orang ini terlalu kuat. Tidak adiknya berisiko. Benar-benar mau pakai itu. Kalau nggak sekarang, nggak ada kesempatan buat balik keadaan. Gabungkan kekuatan 3 dewa kita jadi satu. Takyuk Kronos. Bagus. Akhirnya ada tantangan. Kalau begitu, Aku keluarkan kekuatan penuhku. beres. Gabungan 3 dewa lumayan bikin cepet juga. Hei, kalau kalian mau hidup, cepat kasih tahu di mana markas kalian. Kalau operasi ini berhasil, aku pasti jadi jenderal paling hebat di seluruh Atlantis. Mungkin bisa maju calon presiden. Pewaris kalian dari negara sudah aku habisi. Kalau pintar langsung menyerah tanpa syarat. Kau dari wilayah A. Kau komandan Atlantis, kan? Sekarang menyerahlah. Para sampah dari 12 dewa sudah kuhabisi. Orang Dacia, Atlantis takkan pernah menyerah. Kami adalah mercusuar peradaban maju. Aduh, aku cuma nggak mau buang tenaga. Makanya aku beri kalian kesempatan menyerah. Sepertinya kalian nggak kapok kalau belum kena batunya. Kulangi sekali lagi. Sekarang langsung umumkan Atlantis menyerah tanpa syarat. Kalau tidak, aku turun tangan sendiri. Kubunuh kalian dulu. Lalu kuhabisi semua pasukan Atlantis di Medan Utara. Kau. Kok aku nyium bau pesinya? Aku umumkan. Atlantis sekarang menyerah tanpa syarat kepada Dacia. Semua pasukan akan senjata. Mundur sekarang juga. Nah, gitu dong. Ulangi.
Seluruh prajurit Atlantis letakkan senjata dan menyerah. Dia benar-benar berhasil. Menang! Menang! Kita menang! Bawa anak buahmu dan pergi sekarang. Tinggalkan semua senjata dan peralatan. Jangan pernah menginjak wilayah Dacia lagi. Berhasil mengalahkan Atlantis di Medan Utara. Progres kebangkitan negara meningkat 15%. Alam abadi Dacia mengirim hadiah istimewa. Silakan terima. Ternyata ada bonus tak terduga. Gimana nih? Kali ini Luling berjasa besar. Pasti apresiasi. Bairuan, menurutmu Luling suka hadiah kayak apa? Aku pikir dulu. Gimana kalau kita pakai kostum maid atau bunny girl gitu? Kalau kita pakai kostum kayak gitu, kakak Luling pasti senang banget. Hah? Serius? Jadi ini markas barunya. Lumayan luas juga ya. Ketua, perlu bantuan aku? Belum pernah pakai baju begini. Memalukan sekali. Luling. Ketua maaf, aku nggak sengaja. Sudahlah, kami berdua juga ada salahnya. Kedepannya kita semua harus lebih hati-hati. Hahaha. Oh iya ketua. Kamu sama roh pahlawan Qin Liang Yu, gimana kabarnya? Kan kemarin kamu kena serangan petir Zeus. Nggak ada efek samping kan? Aku baik-baik aja. Sekarang aku sudah bisa pakai teknik roh pahlawan itu. Nanti, mungkin aku bisa naikin level General Qin Liang Yu. Aku juga mau naikin level roh pahlawan. Nanti ada kesempatan. Semua ada kesempatan. Apa? Iya, aku mengerti. Luling, Bairuan. Masa istirahat selesai, ada misi baru. Orang-orang Jiroso tiba-tiba berkumpul di perbatasan barat daya. Bisa jadi mereka mau langsung kuasai wilayah barat daya kita. Jiroso sekarang punya pewaris terbanyak di dunia. Orang-orang Jiroso gila apa? Kenapa sekarang nyerang kita? Pak Yo juga bingung. Kenapa mereka kirim pasukan sekarang? 1 jam lalu. Orang-orang Jiroso sudah buka tembakan duluan. Yo, kalian dari tim 4 ya? Selamat datang. Pertempurannya hampir selesai. Hah? Bukannya baru mulai bentrok sejam lalu? Sebenarnya begini. Gimana? Udah ngerasain aura kuat kita kan? Orang-orang Jiroso lagi ngapain? Kayaknya lagi joget kali. Hahaha. Orang-orang siap pasti terpesona sama tarian kita. Sekarang, serang! Ada yang aneh. Mereka nggak takut. Cepat kabur. Lapor, tim 7 orang kami. Sudah merebut posisi artileri Jiluasa. Menyita 21 meriang. Satu kopi senti Jiluasa menggawang menyagat regu 4 kami. Setelah dari pukul-pukul. Menangkap 120 kawanan. Situasinya seperti itu. Sekarang tentara Jiluosa sudah bubar semua. Semua orang sibuk menangkap mereka. Kayaknya nggak perlu bantuan kita dah. Mereka lemah banget. Buat jaga-jaga, kita tetap cek garis depan. Nggak kuat. Aku seharian nggak makan kari. Nggak bisa lari. Gimana kalau kita menyerah Daxia aja? Katanya makanan Daxia enak. Cari baki. Sekelompok sampah. Ternyata nggak ada sama sekali. Benar-benar nggak bisa diandalkan. Sepertinya harus kami para pewarislah yang menghadapi Daxia. Itu pewaris Jiluasa. Semua hati-hati. Senjata ringan biasa mungkin nggak makan. Manusia biasa berani menatap Kaisar Langit. Cepat berlutut semua. Dasar! Kamu pikir kamu pantas berdiri Kaisar Langit? Maaf, kami orang Daxia nggak biasa berlutut. Kalau orang biasa nggak bisa menang, panggil pewaris. Curang banget. Siapa? Orang Jiluosa, kenapa kalian melanggar wilayah kami? Masih berani tanya.
Semua gara-gara kalian mengalahkan Atlantis. Ini hubungannya apa dengan kalian? Kalian mengalahkan Atlantis. Meningkatkan prestise Sia. Jadi melemahkan pengaruh kami. Jadi kalian Daxia harus meminta maaf sambil bersujud. Dan serahkan wilayah Barat Daya. Baru kami pertimbangkan memaafkan kalian. Orang-orang ini otaknya bermasalah. Isinya kari semua kali ya. Mungkin saja. Katanya pewaris Jilosa banyak yang membiarkan dewa menguasai kesadaran mereka. Mentalnya nggak normal. Aku dengar semua. Kalian berani menghina Kaisar Langit kami. Cari mati. Sebelumnya ada rekan kami yang tewas di Dexia. Sekarang biar kami yang balas dendam untuk mereka. Semua angin di Jibawasa. Dengarkan perintahku. Angin kehancuran. Cepat berlutut, berpegangan. Cuma segini, paling bang terjadi pengering rambut. Anginnya biasa aja. Malah bikin mataku kemasukan pasir. Dibanding angin 13 milik ada angin kuming. Jauh banget bedanya. Mengalahkan pewaris Dewa Angin Vayu. Dapat hadiah spesial manik angin yang rusak. Bisa mengabaikan serangan elemen angin di bawah level A. Terus serap kekuatan Dewa Angin dan Dewa Atribut terkait. Bisa tingkatkan kualitasnya. Oh, ada bonus tak terduga nih. Ditambah hadiah kemarin. Sama kata-kata Raja Kera. Skill 72 transformasi level 1 terbuka. Skill mata emas api naik ke level 2. Sekarang bisa melihat semua penyamaran dan perubahan level S ke bawah. Senjata tongkat emas ajaib naik ke level 2. Sang artefak di bawah level S ada peluang langsung hancurkan. Alam dewa beri bonus perisai anti api. Kebal semua serangan elemen api di bawah level S. Lumayan juga nih. Alam dewa cukup royal. Kayaknya harus rebut beberapa negara lagi. Tambah progress bar. Raja Kera, cuma gebuk orang gak cukup. Anak muda, progres bangkit dari kemenangan. Bisa turun. Di dunia ini mana ada orang yang bisa menang terus tanpa henti. Lalu Raja Kera, aku harus bagaimana? Yang paling penting sekarang, cari kembali sejarah Daxia yang hilang. Sejarah adalah pondasi negara. Saat semua sejarah kembali, alam dewa Daxia juga akan pulang. Buat Daxia benar-benar bangkit. Raja Kera, kenapa sejarah Daxia di dunia ini putus? Sekarang alam dewa Daxia gimana kondisinya? Aduh, soal itu. Belum bisa kasih tahu. Kalau tahu malah bahaya buat kamu. Waktunya belum tepat. Tidak bisa bilang, tidak bisa bilang. Tapi sejarah yang hilang ada di tangan beberapa negara besar. Waktu aku di dunia ini nggak lama lagi. Aku pergi dulu ya. Menghilang. Raja Kera juga jadi tukang teka-teki. Sialan kau orang Daxia. Kau mau memusuhi seluruh alam surga kami? Percaya nggak kami serbu rame-rame? Satu orang satu ludah. Bisa tenggelamin kau. Oh, alam surga? Kau tahu nggak? Yang paling aku jago itu bikin onar di surga. Kalian silakan rame-rame. Kaisar surga. Orang ini mungkin petarung kuat yang kalahkan Atlantis. Biar aku coba bujuk dia. Ya, terserah kau aja. Orang Daxia, tahu memang kuat. Tapi kalau perang, kayaknya sama-sama rugi. Gimana kalau kita duel 3 lawan 3? Kalau kami kalah langsung mundur. Wilayah sengketa ini jadi milik kalian. Omong kosong. Wilayah ini memang milik kami dari awal. Ini titik ketahan. Kalau kalian takut perang total, tundukkan itikat baik kalian. Aku pertaruhkan pecahan dewa yang kami simpan. Atau harus begitu kan? Bagaimana? Kalian menang, pilih satu sesuka hari. Tapi kalau kalah, sujud dan minta maaf. Ini.
Kau tidak ada bertanya ke? Tidak lawan tidak. Setiap kemenangan kami, kalian tidak hanya serahkan pecahan dewa, tapi juga harus melepas pertiga wilayah sengketa itu. Tidak masalah. Tapi, petarung yang sama tidak boleh maju 2 kali. Mau beri syarat padaku? Kalau kami mengirim pewaris jiwa pahlawan, kalian juga tidak boleh turunkan dewa. Sepakat. Pertandingannya 3 hari lagi. Luling, kenapa kau langsung setuju begitu saja? Ini kesempatan bagus yang langka. Ini betul terbaik sejak negara saya. Tenang saja, Kapten. Aku punya rencana gitu. Daxia bakal bertarung arena Dewa lawan Jiropa. Menurutmu siapa yang menang? Kayaknya Jiropa yang menang. Tapi Daxia setidaknya bisa menguras tenaga mereka. Paling bagus hancur bersama. Kau benar-benar menaruh harapan pada Luling itu? Dia ambil keputusan gegabah. Semua orang khawatir. Itu hanya bisa kaya. Halo semuanya, Rambutan kembali negara. Pertandingan berikut akan aku komentari. Pertarungan kali ini antara negara kami dan Daxia. Kedua pihak mengirim 3 petarung. Pertama dari Daxia, pewaris jiwa pahlawan, Shen Bingrong. Petarung kami, pewaris pahlawan besar mas, Saman. Daxia kehabisan orang ya? Sampai suruh perempuan bertarung. Meremehkan perempuan? Emang kau bukan lahir dari ibu? Atau jangan-jangan kau tumbuh dari kali? Kau ini. Jiwa pahlawan kalian cuma jenderal manusia biasa. Mas diberkati para dewa, tubuh mitos. Rasakan harta pembakar langit milikku. Kak Luling, Kapten bisa menang tidak? Tenang saja, aku tidak duduk diam kok. Latihan khusus terus sama Kapten. Aku sudah ajarkan semua sejarah Qin Liang Yu ke Kapten. Dia pasti bisa. Kak Luling tiap malam masuk kamar Kapten. Latihan khusus apa sih? Biar kau orang Jiropa ini lihat. Hasil latihan khusus Kapten. Jurus jiwa pahlawan. Puisi Kaisar. Kekuatan yang sangat besar. Tapi masih jauh dari petir Zeus. Aku masih bisa menahan serangan sekuat ini. Apa? Dia berhasil menahan mantra Brahmaku. Ini tidak mungkin. Bagus, Kapten menang. Tidak sesederhana itu. Hah? Aku cuma bercanda. Lukanya sembuh. Mahisha punya tubuh yang abadi. Sejak awal aku memang tak mungkin kalah. Dewa Siwa yang agung, berilah aku kekuatan. Rasakan kekuatan Dewa Siwa. Kekuatan yang mengerikan. Bahkan aku bisa merasakan tekanannya. Meski dia tak bisa memainkannya, dia hanya bisa melepaskan kekuatan Dewa Siwa dari pedangnya. Tapi orang Daxia itu pasti tak akan tahan. Hahaha, orang Asia sudah kehabisan tenaga. Semakin kau mencoba melawan, tekanan yang kau terima akan semakin kuat. Berlututlah di hadapan dewa kami. Aku hampir tidak kuat lagi. Tekanan ini terlalu kuat. Rasanya seperti ada gunung menimpa tubuhku. Aku sudah dengar semua cerita tentang sejarah Qin Liang Yu dari kamu. Tapi kenapa kemampuanku kayaknya nggak berubah sama sekali? Beda di buku saja, Tikku. Mungkin cuma mendengar saja belumku. Kurasa kalau Kapten sudah benar-benar mengerti perasaan Qin Liang Yu, kekuatan ini baru punya kesempatan untuk bangkit. Jenderal Kim, ketika kamu mencoba menyelamatkan negeri yang hancur diserang bangsa asing, apakah ini tekanan yang kamu rasakan? Tapi kamu tidak menyerah. Melawan sampai akhir.
Jadi aku juga tidak akan berlutut. Ayo, Sakit! Sakit sekali! Lalu sakit! Bunuh aku! Cepat bunuh aku! Kenapa Salman ini tiba-tiba meraung kesakitan? Dan bau bangit. Sial, menghalukan sekali. Kak Lulin, kenapa orang kakiku setelah dihancurkan? Bola di kepalanya jadi seperti ini? Tubuh abadi Mahisa sebenarnya adalah kutukan. Membuat dia tidak bisa mati, penuh penyakit. Tapi mutiara mangi di kepalanya bisa membuatnya kebal dari penyakit. Menghilangkan rasa sakit itu. Sampai kapan kamu mau lihat saja? Umumkan hasil pertandingannya. Pemenang pertandingan pertama sangat mengejutkan. Pemenangnya adalah peserta Shen Bingrong dari Dacia. Orang Dacia, kamu membuat kami malu. Ini penghinaan terhadap Diluopo. Kenapa? Kalian Dewa Jirosa tidak terima kalah? Sudah disepakati kalau kami menang, kalian akan memberikan pecahan dewa. Aku mau pecahan dewa kekayaanku bela kalian. Terserah, ambil saja. Kau kira Dewa Jirosa kami akan mengakui orang Dacia sebagai pewarisnya? Mengakui? Siapa bilang aku butuh pengakuan dari Dewa Jirosa kalian? Kau mau apa kau? Kalian Dewa Jirosa kan bangga pernah masuk ke Dacia? Kalau begitu aku akan tempa ulang ini, jadikan Dewa Dacia. Kapten, terima ini. Aku? Rasanya luar biasa. Padahal bunga teratai melambangkan kedamaian, tapi aku merasakan kekuatan dewa yang penuh pemberontakan mengalir dalam tubuhku. Benar, ini adalah si anak durhaka paling terkenal di Istana Langit. Ini juga dewa Dacia kita. Luar biasa sekali. Benar, saya, Kapten. Kau jadi orang kedua di Dacia yang mewarisi Dewa Kontra. Tapi sekarang kekuatan Nezha belum sempurna. Kalau terus naik level, minimal level S. Kalian berdua berani melebur dewa kami. Menghina dewa. Aku akan bunuh kalian. Sekarang tidak perlu bertarung. Kita menang di pertandingan berikutnya saja. Tapi baiklah. Luling. Sepertinya pertandingan berikutnya Indra akan turun sendiri. Nanti kau yang hadapi dia. Tidak. Pertandingan berikutnya aku tidak akan turun sendiri. Tapi kalau kau tidak turun, kita cuma punya Bairuan. Aku lawan Indra? Serius? Bagus, Xioshen menang dengan sangat membanggakan. Tidak memaukan kita semua dari Dacia. Sekarang Dacia kita punya lebih dari satu pewaris dewa. Telepon Jiloso ini kenapa sih? Keunggulan sebesar itu bisa dibalik? Orang kecuali orang lengah tidak mengidar. Roda ini tidak sah. Tunggu saja. Besok kami akan menghancurkan mereka habis. Lihat tempatnya. Hebat ya, Paten. Kau cepat menguasai tongkat api itu. Sepertinya tidak lama lagi kau bisa menggunakannya dengan mahir. Aku sekarang bisa berontak dengan Nezha dan Jenderal Qin sekaligus. Pewaris harusnya hanya bisa mewarisi satu dewa. Kalau tidak akan timbul konflik. Mungkin Nezha dan Jenderal Qin sudah mencapai kesepakatan. Bagaimanapun ini sangat genting bagi Dacia. Meski begitu, aku rasanya sudah terkungkap dengan lebih banyak dewa. Tubuhku seperti botol yang penuh dengan air. Sekarang aku hanya bisa minta kau matiku lebih banget, agar cepat terbiasa dengan kekuatan Nezha. Urusan kecil. Kapten, kau buku apa-apa langsung cari aku saja. Ngomong-ngomong, pertandingan besok kau mau bagaimana? Benar-benar mau turunkan Bairuan? Kita tidak punya orang lain selain dia. Soal itu, jangan khawatir, aku sudah atur semuanya. Pasti tidak akan merugikan orang kita sendiri. Aku percaya kau kali ini. Pertandingan kedua dimulai. Hari ini juga akan dipandu oleh saya, Shima. Pertama, perkenalkan peserta dari Jiluosuo. Dialah yang paling dikagumi dan dihormati semua orang. Penakluk naga kemarau Fulinwo. Penguasa minyak surgawi dan dunia manusia. Raja para dewa. Dewa alam semesta. Kaisar langit, Indra. Luling, kau pasti akan mati.
Kalian Daksya ingin mengalahkan aku. Kau harus turun sendiri. Tapi kemarin, aku menghabiskan semua kekuatan magis yang kukumpulkan puluhan tahun. Menukarnya dengan tubuh abadi dari dewa. Dewa Langit Indra, aku mengakui latihan kerasmu. Selama 3 hari ke depan, kau tidak akan terluka oleh pria atau wanita. Juga tidak akan terluka oleh dewa atau bukan dewa. Semua yang terbuat dari emas, besi, kayu, yang lembut atau keras, tidak akan bisa menyentuh tubuhmu. Selanjutnya adalah peserta dari Dexia. Seharusnya kapten mereka yang sedang naik daun. Luli! Mana peserta Luli? Kemana orangnya? Tunggu! Peserta Luli ada di tribun penonton. Jangan bilang dia tidak mau bertanding. Hahaha, akhirnya takut. Kau habis kebanggaan Daksya cuma segitu? Sudah ketakutan setengah mati gara-gara dewa langit. Cuma bisa bersembunyi di balik wanita. Hahaha. Aku Gina. Dulu bagian dari pasukan 12 Dewa Atlantis. Tapi kali ini aku akan mewakili Daksya. Mereka kan orang Atlantis kalian. Kok bisa di pihak Daksya? Ini apa-apaan? Gina, kau mengkhianati cita-cita agung dan perjuangan mulia Atlantis. Sebagai pewaris, kau bisa mengabdi pada negara rendahan seperti Daksya? Cita-cita? Kalian sendiri percaya kata-kata itu? Kalian terlalu meremehkan potensi Daksya. Makanya di medan perang utara kalian babak belur. Sampai aku jadi tawanan. Aku sekarang memihak yang benar. Bisa tolong lepaskan aku? Bagian ini jangan sampai disiarkan langsung. Hapus. Kalau tidak, kepercayaan rakyat Atlantis kita akan goyah. Tapi wartawan negara lain juga siaran langsung. Seluruh dunia sedang menonton. Ini rencanamu? Bagaimana dia bisa dibujuk? Soal itu, sementara rahasia dulu. Jadi kau ingin aku mewakili Daksya bertarung melawan Kaisar Langit? Benar. Aku harus pastikan Daksya menang 3 pertandingan. Ini sudah aku bicarakan dengan kakek Hyo. Setelah selesai, menang atau kalah, kau bebas. Itu saja tidak cukup. Kalau aku benar bentuk kalian, aku tidak bisa balik ke Atlantis lagi. Gaji ini, wah, kelas pecahan kekuatan dewa yang kita dapat, semua bisa diatur. Kasih alasan yang lebih menarik. Yang paling bagus, yang tidak bisa aku tolak. Kau paling suka yang menantangkan? Gabung Daksya dapat bonus 50 spin. Mama. Skill Bimawenku sekarang baru 1 lawan 1. Kalau ditingkatkan, tekniknya bisa lebih mantap lagi. Bagaimana ini? Tuan Indah! Lawannya siapa saja tidak masalah. Karena aku pasti menang. Baik! Pertandingan resmi dimulai! Sander dari 12 dewa kalian itu musuh lamaku. Dia selalu lebih banyak kalah daripada menang. Kau pikir bisa mengalahkanku? Meluhu dari candik. Lebih baik kau tinggalkan Daksya. Datang ke Giro bawah, jadi selirku. Bagaimana? Kata-katamu cukup masuk akal. Aku jadi selirmu juga boleh saja. Tapi, bisakah Anda penuhi satu permintaan kecilku? Apa permintaannya? Asal jangan kita lawan, aku bisa penuhi. Cuma mau main permainan peran dengan Tuan Kaisar Langit. Aku majikan, kau anjingnya. Tidak masalah. Indra semudah itu terpesona. Mau kemana kau? Kalau dia akan sombong dan suka sama perempuan, dikutuk oleh Pertapa Giroso. Sekarang dia dipermalukan begini, pasti orang-orang Giroso mulai gelisah. Ayo, gonggong seperti anjing. Guk. Pintar sekali, anjing pasti tidak akan melawan majikannya kan? Ilusi pesona murahan. Tapi cocok buat ngalahin Indra. Kalau begitu, aku pakai suling untuk memecahkan ilusi ini. Jangan curang,
Orang gali langsung pakai kekuatan dewa. Tidak sportif sekali. Luling? Kenapa? Kau sengaja mengawasiku? Jangan-jangan mau bertarung denganku? Boleh juga. Selesaikan di sini. Seru juga. Ayo, sekarang bilang, aku menyerah. Aku menyerah. Guk, guk, guk. Bagus, pintar sekali. Pembawa acara, kau dengarkan? Tuan Indra menyatakan menyerah. Jadi pemenang pertandingan ini adalah Dacia. Baiklah, kali ini kalian Dacia menang. Di pertandingan ketiga nanti, kami akan berjuang habis-habisan. Tunggu dulu, jangan buru-buru. Sudah janjian, kalau kami menang harus dapat serpihan dewa. Jangan coba ingkar janji. Serahkan semua barang berharga ke aku sekarang. Aku? Aku tadi ngapain? Maaf, Yang Mulia Kaisar Langit. Pertandingan sudah selesai. Kami yang kalah. Kau berani pakai ilusi licik. Wanita jahat. Sudah kehabisan akal? Memalukan sekali. Semua orang di dunia melihatnya. Kaisar Langit kalah dari seorang wanita. Bahkan menyerah dengan sendirinya. Tenang dulu, Indra. Wanita ini telah mengkhianati Atlantis. Aku akan memastikan dia mendapat hukuman setimpal. Gina, kukira kau wanita yang lebih cerdas. Sekarang ikut aku pulang. Aku bisa memohon belas kasih para dewa untukmu. Meminta mereka memberimu ampunan. Tinggal di Daxia hanya jalan buntu. Hanya dengan dirimu? Oliver. Mau rebut barangku? Maaf saja, Gina sekarang sudah jadi orang Daxia kami. Tadi penampilanmu bagus. Aku mau beri kau hadiah. Hadiah? Apa itu? Kuambil dari si Kari itu. Dewa tingkat A, pecahan Dewa Sukra, penguasa Venus. Tunggu dulu. Kau kasar sekali. Semuanya masuk. Luar biasa. Aku merasa sangat lega sekarang. Mustahil. Kalian berani beri dia pecahan dewa sekuat itu. Yang bergabung dengan Daxia, kami pasti melakukan dengan baik. Tahu cara yang bos Adri dan Maun untuk bersumpah setia kepada Daxia kami. Sayang, kau sengaja mengambilkan pecahan Dewa Venus untukku. Ini hadiah balasanku. Luling si bajingan itu berani berbuat seperti itu dengan wanita itu di depan umum. Ketua, tenang! Indra, kau kalah dalam pertandingan yang seharusnya tidak boleh kau kalahkan. Sekarang wilayah yang kita inginkan sudah hilang 2/3 dan yang paling penting, martabat Giroba. Maafkan aku, orang Daxia itu terlalu licik. Mohon ampuni aku. Aku pikir dengan tubuh abadi, semuanya pasti aman. Sudahlah, yang penting pertandingan berikutnya, bagaimanapun harus menang. Tapi, ketika Dewa Utama sedang tertidur, siapa lagi yang bisa mengalahkan luring itu? Apakah Anda akan turun tangan sendiri? Tidak, aku punya orang lain. Anda apa? Kenapa langit jadi gelap? Tes langit, ini kebaramu. Bukan aku. Kalian lihat ke langit. Saya raksasa itu. Jangan-jangan itu. Yang Mulia, mematuhi panggilanmu, aku kembali dari pelatihan. Sekarang aku sudah menyatu sempurna dengan Dewa Garuda. Aku adalah Garuda. Garuda adalah aku. Bagus sekali, Garuda. Sekarang aku akan membuka kenangan yang tersegel untukmu. Mitosmu sebenarnya pernah masuk ke Daxia dan pernah bertarung dengan monyet itu. Aku? Daxia? Benar, cepat ingat kembali. Nama lainmu. Gunting bersayap emas. Besok final lawan tim Girose. Harus pelajari data mereka lagi. Meski lawan langsung tidak takut. Tapi tetap harus waspada kalau mereka main curang.
Serius banget bacanya. Sampai aku datang pun tidak sadar. Ah? Kapten Shen? Tetua Yosa Ho Egin dengan besar. Dia menyuruhku memberikan pecahan dewa koleksi negara ini padamu. Semoga bisa membantu. Ini milik dewa yang mana? Tidak tahu. Sebelumnya hanya bisa didiamkan di gudang saja. Saat dengar kamu berhasil membekomnya, pecahan ini menunjukkan reaksi. Pertandingan besok sangat penting. Tapi kalau situasi genting, jangan memaksakan diri. Nyawamu sendiri yang paling penting. Kapten, aku mengerti. Tidak akan sembarangan. Dan lagi, meski aku tidak berhak mengatur kehidupan pribadimu, tapi jangan terlalu dekat dengan wanita Atlantis itu. Siapa tahu dia sengaja membelot. Kalau ada masalah kamu yang tanggung jawab. Kapten, aku dan dia bukan hubungan seperti itu. Kapten, dengar penjelasanku dulu. Orang tua itu pandai pilih. Sampai memberikan pecahan orang itu padamu. Hah? Ukong, banyak juga saudara Anda. Kau tiada mana, aku tahu yang mana. Ini pecahan siapa? Saudara baik kakek. Buka saja sendiri pasti tahu. Kakek harus pergi dulu. Perlu serahasiawi itu? Ini ternyata dia. Pantas Wukong bereaksi seperti itu. Hari ini, pertandingan ketiga antara Dacia melawan Jilusu. Sangat disayangkan, kami Jilusu sudah menelan 2 kekalahan. Tapi, hari ini kami Jilusu pasti akan membalas dendam. Menahan petir langit, tapi hanya menjatuhkan sehelai bulu. Setiap hari melahap 500 naga, tunggangan dan panji Tuhan. Sayap ajaib, prajurit yang angkuh. Garuda memasuki arena. Garuda! 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 Sedangkan dari pihak Dacia mengirimkan Jenderal Luling. Kemarin, kami sudah ceritakan kisahnya. Sebenarnya cerita lagi juga gak masalah sih. Pewaris si monyet itu benar-benar bikin nostalgia. Kau kenal sang raja? Masa gak kenal Bima Wen? Dia pernah kalah dariku. Hari ini, bila aku kalahkan kau sekali lagi. Botol yin yang. Pusaka guna udah bisa pamas dari gunung situ. Bahkan raja kain adalah ibu tempat ilangnya. Tidak mampu menahan kekuatannya. Tuanku sudah membantuku melebur pusaka ini ke dalam sayapku. Penghinaan saat melebur Dewa Jilopa dulu akan kubalas hari ini. Luling! Kakak Luling! Oh, begitu. Jurus ini memang dahsyat. Ternyata kalian sudah persiapan matang. Khusus menarget sang Raja Kra. Sayang, semua sia-sia. Apa? Maaf ya, hari ini aku ganti karakter. Dia punya kontrak dengan lebih dari 1 dewa. Dan lagi-lagi tingkat triple S. Bercanda apa ini? Daxia cuma negara kecil. Mana mungkin punya banyak dewa tingkat atas? Terus dan harga kiwan. Kedengarannya kan banget. Ingin deh nikah sama dia. Mantap, bos Luling. Hajar tuh orang burung. Yin dan yang bersatu. Lo kenapa? Kemampuannya sama saja dengan monyet itu. Aku bisa tangkap dia, bisa juga tangkap kamu. Senin yang berani pamer di depan murid Yu King. Cahaya emas Yukuan, ajaran sejati. Tanpa 2 saudaramu, kamu bukan tandingan Raja Kra. Bukan menseru bahasa sejati itu ya? Busur emas peluru perak, jatuhkan Phoenix. Kapal berbentuk bulan sabit di pinggang. Tombak bermata 3 di tangan. Belah gunung Persik selamatkan ibu. Tembak jatuhkan sepasang Phoenix. Dengan busur ini, kukirim kamu ke akhirat. Lambat sekali. Lambatnya sampai aku mau ngantuk. Jangan lupa julukan lainku. Garuda yang terbang 10.000 mil. Di 3 alam, kecepatanku paling tinggi. Sehari aku bisa keliling 3 alam. Monyet itu saja kalah dariku. Apalagi kamu. Kena. Apa?
Kalau kau terus menghindar dan kabur, aku belum tentu bisa mengejarmu. Tapi ini arena. Dengan mata dewa mengunci targetmu, mengenaimu sekali saja tidak sulit. Jilasa mau jadi penguasa Daxia. Maka Daxia tidak boleh bangkit. Kalau Daxia bangkit, artinya menentang Tami Jilasa. Demi Dharma, saya mohon para pewaris Brahma, habiskan kekuatan laku kalian, kutu pewaris Daxia itu. Aku mengutuknya agar tangan dan kakinya lemas. Aku mengutuknya agar mulutnya bisu. Aku mengutuknya agar tidak bisa menyentuh senjatanya. Kutukan? Orang Jilasa tidak sportif. Pakai cara curang begitu. Tinjuan dia oleh Allah tentang kuasa sucimu. Setan dan iblis hancur oleh cahaya doaku. Pecah. Apa? Nah, sekarang menyerahlah. Kalau tidak, aku terpaksa membunuhmu. Kau bermimpi. Aku Garuda sayap emas. Karura tidak akan pernah menyerah. Tuhanku, cepat selamatkan aku. Tunggu, Luli, kau tidak boleh membunuhnya. Kalau tidak, Jiluo akan melawanmu sampai mati. Mau aku mengampuninya? Boleh saja. Kalau begitu, kembalikan sejarah Dacia yang kalian curi. Sejarah, aku tidak tahu apa maksudmu. Cepat lepaskan Jialuo. Garuda besar ini ternyata kenal Sang Suci. Jelas dia tahu sejarah Dacia. Percuma pura-pura bodoh. Kalau tidak serahkan sejarahnya, dia harus mati. Pikirkan baik-baik. Bunuh dia, Jiluo akan berperang total dengan Dacia. Kau sendirian hanya bisa melindungi diri, tidak bisa lawan semua dewa Jiluo. Nanti rakyat Dacia yang mati semua. Tuan Yo. Xiao Yu, jangan beban pikiran. Kalau bisa perang ya perang. Pasukan kita sudah siap di perbatasan. Perang hanya akan terjadi di wilayah Jiluo kalian. Prajurit Dacia tidak akan serang warga sipil. Tapi kalau perang, peluru tidak punya mata. Aku sarankan, demi rakyat Jiluo dan Dacia, jangan lakukan tindakan bodoh. Kami mengalah. Jialuo, serahkan kekuatan dewamu padanya. Sang Suci, bukan, Suci kecil, salah. Ampuni aku, Sang Suci. Ini pecahan kekuatan dewaku, jangan bunuh aku. Bahkan Garuda pun kalah. Ini tidak mungkin. Kami Juruosa kalah dalam ketiga pertandingan. Ini adalah penghinaan. Setelah itu, Jiluosa terpaksa mengakui kepemilikan wilayah perbatasan. Intuo Luo bahkan mencoba mencari bantuan dari Atlantis dan negara Lindong. Tapi tindakannya malah membuat negara kecil yang tidak suka bersekutu sangat jengkel. Setelah pertempuran ini, status Jiluosa di mata negara sekitar anjlok drastis. Wah, Jiluosa dihancurkan habis oleh Daxia. Kayaknya kita tidak perlu lagi memberi mereka banyak keistimewaan dagang. Aku juga mau mencabut hak bebas visa turis mereka. Orang Jiluosa ini tidak tahu kebersihan sama sekali. Sering mengganggu perempuan pula. Menurutku Daxia layak untuk kerjasama lebih lanjut. Tadinya kita kira mereka tidak punya dewa. Kita meremehkan Daxia. Orang Garuda ini masih mau mengulur waktu. Buang tenaga saja, wilayah itu pasti akan kita ambil kembali. Tapi masalahnya kali ini kita tidak bisa mengambil kembali segala saja. Harus cari cara lain. Luling, sedang apa sendirian di kamar? Aku datang menjengukmu. HM? Gina? Nulia, pecahan Dewa Syukra si penguasa Venus yang kau berikan padaku dulu, masih ada sisanya? Kekuatan Dewa Venus dalam pecahan itu sudah kuberikan semua padamu.
Tapi masih ada sedikit sisa. Bisa keluarkan supaya aku lihat? Aku cuma mau lihat aja. Siapa tahu sisanya berguna juga buat aku. Setelah itu kita lakukan hal yang menyenangkan. Bagaimana? Sudah, hapkan apimu. Di depan mata tajamku, semua penyamaran tidak ada gunanya. Tunjukkan wujud aslimu sekarang. Padahal aku sudah pakai ilusi rahu untuk menyamar. Nona pembawa acara, penampilanmu tidak kalah dari Gina. Kenapa repot-repot begini? Lebih baik beri aku penjelasan yang masuk akal. Kenapa kau menyamar masuk ke kamarku? Ini insiden diplomatik serius. Aku tak keberatan membesarkan masalah ini. Shukra adalah penguasa Venus sekaligus guru para Asura. Aku sangat butuh pecahan kekuatan doanya. Benarkah? Lalu kenapa aku harus memberikanmu padamu? Aku bisa pekat dengan apapun yang aku miliki, termasuk tubuhku. Termasuk tubuhku. Aku bukan orang rendahan seperti yang kau pikirkan. Bagaimana keadaan Dacia? Aku tahu di mana segala Dacia yang kau cari. Bantu aku dapatkan sejarah Daxia. Kau kan pewaris Jiluo Shuo. Kenapa aku harus percaya padamu? Ini. Karena orang Jiluo Shuo sejak lahir dibagi jadi rakyat dewa dan rakyat hina. Dan para dewa hanya memilih kaum dewa sebagai pewaris. Mereka yang terbuang, yang lemah, yang miskin memilih melarikan diri, berkumpul dan hidup bersama. Aku memang kaum dewa, tapi aku tak bisa cuek pada mereka. Berharap mereka bisa hidup lebih baik. Hanya Asura dan raksasa yang menjadikan rakyat hina sebagai pewaris. Tapi pecahan mereka semua disimpan di kebendaharaan surga. Jadi kau membidik pecahan Sukieluo. Tapi aku rasa kau tidak bisa dipercaya. Tapi aku bicara jujur. Bagaimana kalau kau berniat menjebakku? Pergilah, aku anggap kau tak pernah datang. Minta bantuan Daxia juga tidak berhasil. Bagaimanapun juga, aku akan tetap di jalan ini. Gawat, Daxima! Para pewaris dewa itu menemukan kita. Apa? Sudul bilang melihat mereka menindas orang di desa. Dia melempar batu ke mereka dan ditangkap. Sima, rakyat hina ini lari ke gunung belantara tapi tidak mati kelaparan. Sebagai pewaris Dewi Kekayaan, kau pasti banyak membantu. Sebagai pewaris kau berbaur dengan mereka. Kau mempermalukan Jiluo Shuo. Rakyat hina makan banyak, kami jadi berkurang. Saman! Penampilan kamu di arena tadi yang memalukan. Bagaimana nilai hak berkritik? Itu cuma lengah sebentar. Para dewa sudah membuatkan aku mutiara mani yang baru. Lepaskan anak itu. Dia tidak bersalah. Mau aku lepaskan dia? Baiklah. Ikut aku kembali ke kayangan Dea Manis. Dan bertobat atas dosamu di hadapan penguasa tertinggi. Tapi, warga desa ini butuh aku. Kamu tidak punya hak menolak. Kalau kamu berani melawan atau kabur, aku aja buka ini saya. Lalu bakar desa ini sampai rata. Rei, bocah. Kamu tidak mau mati sia-sia di sini kan? Cepat bujuk Sima kakakmu. Suruh dia nurut ikut aku. Desa rakyat juga terkutuk. Akan kubunuh kamu. Lalu kukuliti hidup-hidup. Gairah saja kah lawan peken kami. Sekarang mau lampiaskan dendam ke anak kecil. Aku tidak tahan melihatnya. Hari ini aku akan singgah hama seperti kamu. Kamu orang Dacia yang mengalahkan Tuan Garuda itu. Aku menghajar rakyat jelata Jiosa. Apa urusanmu? Kita bisa khusus mengusir keadilan seperti ini. Kamu menindas yang lemah, menyakiti rakyat biasa.
Dimanapun itu tidak bisa ditoleransi. Tunggu, kamu tidak boleh menyakitiku. Kau tidak perlu diusahakan. Membunuh kalian hanya memotoi tongkat emasku. Sumpah ingat resmi. Cepat lari! Kakak, kamu yang menyelamatkan kami? Aku seperti melihat monyet di punggungmu. Kamu ini Hanuman ya? Bukan. Aku adalah Raja Monyet Gunung Huaguo, sang penakluk surga San Wukong. HMPH. Sebenarnya aku pewaris kekuatannya. Hehe. Luling, kamu jangan-jangan mengikutiku terus? Sekarang, kita bisa bicara soal kerjasama. Kakak Sapraku, semua orang sangat berterima kasih padamu. Tapi desa kami tidak punya barang bagus. Jadi aku dan Suduo membuatkan kau bunga ini. Semoga kamu mau menerimanya. Kau ini lebih berharga dari semua emas dan perak. Niat baik kalian sudah aku terima. Barang yang kita cari seharusnya ada di pembendaharaan surga Jiluasa. Aku sudah membuka gerbang menuju surga lewat ritual. Kamu sudah siap? Masih perlu ditinggal lagi. Aku datang untuk sejarah Dacia. Mana mungkin mundur? Di surga tinggal para dewa dan pewaris mereka. Begitu kamu masih pakai langsung keraguan. Harus cari cara menyamar. Itu mudah. Lu bertransformasi. Tinggal berubah jadi serangga. Bisa masuk deh. Tidak bisa. Sudah aku murni identity. Seekor lalat pun tidak ada. Aku bilang, apa harus berubah seperti ini? Ini cara paling aman. Tolong bersabar sedikit ya. Kayaan langit menentukan semhara kau Jiloso. Upacara setiap hari harus menjaga atau hitung dengannya. Tapi rakyat jelata malah menderita kelaparan dan kedinginan. Aku benar-benar tak bisa membiarkannya. Kau bilang pembendaharaan itu ada di mana? Melewati area ini seharusnya sudah sampai. Kita beruntung. Sepanjang tidak ada yang mulai kita. Hah? Kenapa tiba-tiba berhenti? Tidak benar. Rasanya tubuh ini seperti membeku. Waktu dihentikan. Pantas saja bisa mengalahkan Garuda. Ternyata bisa bergerak di waktu yang berhenti. Aura yang sangat kuat. Jangan-jangan ini wujud asli Dewi? Tak kusangka bertemu langsung dengan Dewi Durga di sini. Katanya dulu kamu ibu bisa waktu. Ternyata benar bisa mengendalikan waktu. Kau mengenai penyamaranku. Karena penyamaranku belum sempurna. Kau akan menghalangiku? Dengan bubu. Jiloso selalu meremehkan perempuan. Para dewa juga begitu. Beberapa hari lalu kau menghajar para dewa jantannya aura itu. Soal itu, aku sangat puas denganmu. Hah? Jadi kau juga pengkhianat? Tapi, kau kan sudah memukul pewarisku. Kau tersebarkan agak memalukan. Berani terima tantanganku? Coba tahan tarian kehancuranku. Jadi alah saja kan? Aku tubuh baja tak tertembus. Silakan invek saja. Tanpa ragu. Hah? Mana Luling? Luling, kok kamu berubah jadi wujud asli? Dan Ibu Mahakali, kapan Anda datang? Sima, pria yang kamu bawa ini sungguh tangguh. Lebih kuat dari Mahadewa, bahkan lebih kuat dari Siwa. Sudah lama aku tidak merasakan pengalaman menyenangkan ini. Hah? Barusan ada apa? Tadi dia menghentikan waktu dan menari di atasku. Dan makin lama makin bersemangat. Ini terlalu keterlaluan. Tapi dia bukan musuh kita. Bahkan Dewa Siwa pun tak bisa lama menahan tarian kehancuran. Tapi kamu bisa bertahan. Kamu benar-benar baik-baik saja. Masih oke. Cuma pegal-pegal sedikit. Tunggu dulu. Mau pergi secepat itu? Kenapa? Kamu mau mengingkari janjimu? Menahan tarianku tadi pasti memuras banyak kekuatan ilahimu. Mau sedikit pemulihan?
Kalah kali ini dari Dacia benar-benar memalukan. Dengar-dengar bahkan Hawaya Garuda ikut tumang. Menurutku ini semua gara-gara lalu wanita rendah. Jadi menyeret negara kita mundur. Tunggu, di depan ada Mahakali sedang melakukan tapa penting. Kalian tidak boleh mendekat. HM? Tak apa-apa. Kami kok tidak dengar kabar? Pertapaan Mahakali tidak boleh kita ganggu. Ayo main ke tempat lain saja. Chief! Menyerap susu suci Durga. Kekuatan ilahi pulih maksimal, batas total kekuatan meningkat. Seluruh kondisi fisik meningkat. Bagaimana? Lumayan kan? Sedikit terlalu dahsyat. Rasanya seperti makan pil dewa. Kenapa kau membantu kami sejauh ini? Dewa menindas rakyat jelata. Pria menindas wanita. Girosa sekarang sudah sampai di era kehancuran. Membantu kau dan Sima sama saja membantu Girosa. Selanjutnya tak perlu menyamar lagi. Jaga kebenaran adalah gada suci 6 gading yang pemarah. Biasanya ada yang berani mendekat. Tapi kekuatannya sangat besar. Hanya kau yang bisa mengatasinya. Geda suci 6 gading. Raja Bajak Putih. Teman lama lagi. Tunggu dulu. Kenapa sepi tak ada orang? Ameh. Biasanya gajah suci 6 gading sedang rebahan di sini makan pisang. Gajah suci 6 gading Arafata bukan tandingan kalian. Jadi aku beri dia cuti. Sima, sebagai pewaris Lakshmi, pilihanmu sangat mengecewakan aku. Yang mulia Krishna. Ternyata kau avatar ke-8 Wisnu. Krishna. Dan bukan pewaris. Tapi wujud asli. Kau bisa menjadi kami datang perbendaharaan surga. Tak heran. Tapi cuma dengan dirimu bisa menghentikan aku? Haha, semaya. Luring, aku tahu kemampuanmu. Aku sudah dengar reputasimu. Bagaimana kalau kita buat kesepakatan? Kesepakatan? Yang aku mau itu sejarah Dacia. Sejarah Dacia memang bukan milik kami. Memberikannya padamu jika tidak sah. Sebagai syaratnya, jangan ikut campur urusan 11 MK. Melepaskan raksasa dan asura tidak akan menguntungkan Dacia. Raksasa dan Asura mirip dengan iblis jahat. Melepaskan mereka belum tentu bagus. Hei, saudara. Aku Sagukong juga monyet iblis. Saudara sepakmu yang lain juga iblis. Meles. Urusan Jiluasa. Apa urusanmu? Aku tidak peduli negara mana. Aku tidak bersedia melihat pinasan dan ketidakadilan. Bercanda apa? Anda sampai sejauh ini hanya untuk menghalangi polis di mencari kesetaraan? 11 kan A. Semua makhluk punya 3 sifat. Ia unggul dan dadaku yang dengarannya. Tidak boleh asal melawan. Tahu mendah di kehidupan ini sedikit karena buruk. Tapi kalau mereka berbuat baik dan tekun bertapa, kehidupan berikutnya bisa berakhir sebagai kaum dewa. Fin pengaku dan menghasilkan. Cuma alasan kalian untuk menindas dan mengeksploitasi. 11 MA, aku pasti bantu. Asura dan raksasa itu, aku punya cara menanganinya. Sepertinya negosiasi gagal. Aku harus beri kalian pelajaran. Kenapa? Mau menjebakku di bawah Gunung 5 Jari 500 tahun? Tidak perlu. Kesempatan langka ini akan kutunjukkan kekuatan kosmiku. Dia berani menelanku. Tidak takut aku bikin kacau perutnya. Di dalam kubuku ada sebuah dunia. Kalau mau berontak, silakan coba saja. Luing, sekarang kita harus bagaimana? Jangan panik. Cuma sebuah dunia kecil. Kekuatan agung, langit dan bumi. Dunia pemekan manusia ini akan kuhancurkan. Tongkat emas. Hancurkan.
Kok aneh? Sudah kuhancurkan planetnya. Tapi kenapa tidak ada reaksi? Pernah ku dengar, Krishna sangat kuat dalam penjelmaan. Hampir setara dengan Wisnu sendiri. Mungkin dunia yang dia maksud adalah seluruh alam semesta. Galaksi itu bergerak. Pusaka, proyeksi roda suci. Bila roda ngundup, Rahu akan kalah. Entah kau bisa menahannya atau tidak. Kuat sekali. Kekuatan ini seperti melawan seluruh alam semesta. Tubuh Vajra hampir tidak kuat lagi. Mengganti dengan kekuatan Erlang. Juga tidak bisa menyaksikan kecuali aku bisa menggabungkan kekuatan keduanya. Tubuh Vajra itu apa gunanya? Tetap saja hanya badan fana. Tanpa kesempurnaan, tidak akan pernah bebas. Biar ku bantu lepaskan tubuhmu, dan merenunglah selamanya dalam perutku. Sialan, mengakai kekuatan Erlang dan Kerasakti bersamaan. Sulitnya luar biasa. Tinggal sedikit lagi. Aku sebagai Dewi Kekayaan dan Dewi Kebunuhan. Dengan kekuatan Lakshmi. Aku berikan berkah ini kepada Lui. Berkah Lakshmi dapat memberi kekayaan dan keberuntungan pada yang diberkati. Semakin banyak dewa yang dipakai, semakin kuat kesetnya. Sima, kau membakar nyawamu sendiri. Ini adalah batas kemampuanku. Pergilah. Jangan khawatir. Ganda, penjelmaan surgawi. Hei, rasakan tongkatku. Mustahil, dia menghancurkan semesta buatanku. Akhirnya bisa keluar. Susah sekali. Sejarah Dacia yang kalian hampas. Ada di balik pintu ini, kan? Tunggu, kau tidak boleh lakukan ini. Ini segel sejarah Dacia. 3 segel yang membelenggu Dacia ini, hari ini akan kubuka sendiri. Mata langit, hancurkan ilusi. Mustahil, dia berhasil memecahkan segel yang dipasang langsung oleh Dewa Trimurti. Hentikan kuis ini. Pertarungan ini dimenangkan oleh Lulin. Sima, kau tidak mengerti. Tindakannya sudah membuat Mahadewa murka. Lihat, itu trisulannya. Kekuatannya cukup untuk melenyapkannya tanpa jejak. Wujud asli Dewa Siwa, dia turun tangan sendiri. HMPH. Bagus, biar ku hadapi dewa penghancur ini. Tunggu dulu. Sejarah Daxia telah terbebas, kami juga bisa turun tangan sekarang. Kekuatan doamu baru saja terkuras banyak. Serahkan ini pada kami. Suara ini, Rui Giok dari Yuanxi Tianzun. Dewa Daxia, gawat jika kedua energi ini bertabrakan. Yang mulia, ada apa? Ledakan tadi menghancurkan sebagian besar dunia langit. Korban kita sangat banyak. HMPH, kisah langit, kau perlambat. Tempuran sudah selesai. Dewa Agung terluka parah tadi. Dia kembali tertidur. Wujud kosmiku juga hancur total. Sepertinya tak bisa diperbaiki lagi. Dampak ledakan tadi ikut merusak segel para asura. Zaman sihir akan segera tiba. Lalu bagaimana? Kekuasaan kita atas rakyat gelata, apa akan digulingkan? Yang mulia, selamatkanku. Bersiaplah untuk perang Barata. Bawa putramu ke sini. Aku akan melatihnya jadi pahlawan sejati. Kelak, wujud asliku. Wisnu akan menciptakan avatar ke-9. Untuk budaya raja. Ajari rakyat jelata bahwa kekuatan menentukan segalanya. Buat mereka kaya hukum segi. Melawan para dewa. Lakukan pembersihan. Tapi sekarang sepertinya sudah tidak perlu lagi. Kenapa? Orang Dacia itu akan membawa pemikiran yang lebih mengerikan. Menggoyahkan fondasi hukum suci.
lalu pemikiran itu akan menyebar seperti wabah ke seluruh tanah Jiluosa. Wajahmu terlihat pucat sekali. Kau benar-benar baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Cuma sedikit capek aja. Istirahat sebentar pasti sembuh. Susah payah meraih kemenangan. Jangan memaksakan diri. Lihat bintang jatuh itu. Mereka semua Asura yang kau bebaskan. Tidak lama lagi, mereka akan memilih pewaris di antara rakyat jelata. Kekuatan ini akan jadi senjata untuk perjuangan kita. Dan aku akan mengajari mereka cara bersatu. Menggunakan kekuatan ini dengan benar. Luling, kesuksesan kita kali ini semua berkat kamu. Kami takkan pernah lupa kebaikanmu ini. Suatu hari nanti pasti akan kami balas. Jangan lebay begitu. Aku cuma ambil untung saja berjuang demi Dacia. Lihat, matahari timur sudah terbit. Aku juga harus pulang. Sampai jumpa, sahabat dari Dacia. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Suatu hari nanti, kita bertemu lagi. Mengalahkan Heroic Spirit level SS Krishna. Membuka skill spesial Double F Atian Siangdi. Setelah dipakai akan masuk masa cooldown 1 minggu. Dapat tambahan 5 poin skill. Bisa dipakai bebas untuk skill Treki Tian Dasheng atau Erlang Senjun. Oh, kali ini langsung dapat 5 poin skill. Dapat banget. Malah bingung mau dipakai kemana. Simpen dulu deh. Dapat hadiah dari alam surgawi Dacia, jimat pemanggil dewa. Lesu pemula, seperti Zai. Bisa memanggil satu dewa tingkat di bawah Siu. Nak, kali ini kau berbuat bagus. Ini khusus dibuat kakak pendekar kepala untuk kau. Yuan Si Tianzun? Kalian para dewa bisa turun tangan. Kenapa dari tadi cuma nonton? Taishang Laojun tak bisa kasih aku pil dewa lebih banyak. Karena kau sudah membebaskan sebagian sejarah Dacia. Aku baru bisa turun tangan sebentar. Kalau mau dapat bantuan lebih banyak, kau harus temukan sisa sejarah yang lain. Kami percaya padamu. Pelit. Iya. Soal ini harus cepat kasih tahu Laoyo dan Tapken. Dan pepuinya sejarah Dacia, kayaknya sebentar lagi bakal peliaan. Kau bilang serahkan wilayah itu ke Jiluosa. Itu bukan lelucon yang lucu, kawan. Wilayah itu memang masih diperdebatkan. Aku juga tak minta kalian serahkan semuanya ke Jiluosa. Kalian ambil separuh. Jiluosa separuh. Pas kan? Ivan, jangan kira aku tak tahu. Negara Lingtong mau pakai Jiluosa buat menekan kami. Mereka menang besar di arena. Kau lihat sendiri. Ini aku kasih muka pada kalian. Jangan lupa, pewaris kalian Daxia sangat sedikit. Kalau kami tarik pewaris yang kami kirim, kalian tinggal apa? Ini ancaman! Laoyo, tenang. Rapat ditunda dulu. Semua istirahat. Laoyo, sekarang dalam negeri kepulangan orang. Tanpa bantuan Lingtong, kita tak kuat. Semua tahu, beruang-ruang itu bukan orang baik. Tapi kau tahan dulu. Aku muak lihatnya. Seharusnya sekutu melawan Atlantis bersama. Tapi mereka merasa jadi kata besar. Mau Daxia nurut saja. Yolau, Luling baru kirim pesan ke saya. Kabar baik. Oh, si Lu bikin kebaikan apa lagi? Ini bagus sekali. Kalau benar, kita tak perlu lihat muka orang Lingtong lagi. Baiklah, tenang semua. Kalian harus sadar kenyataan. Kembalikan separuh wilayah yang sudah kalian dapat ke Jiluosa. Maaf, ini wilayah Daxia. Dan urusan internasional antara Daxia dan Jiluosa. Negara Lingtong kalian tak punya hak bicara. Silakan pulang.
Apa? Jangan bilang kalian pikir punya Luling jadi tak terkalahkan. Dia sendiri tak bisa jaga satu negara. Percaya atau tidak, kami tarik semua pewaris yang membantu sekarang juga. Ini serta Daksia bukan cuma Luling. Kau mau dunia kerjasama, sudah sudah. Tapi kami tidak akan terima ancaman dalam bentuk apapun. Tidak tahu diri. Kalian tunggu saja sampai menyesal. Aduh, ayo. Pasti aku yang jangan terlalu emosional. Meskipun tidak bisa setuju dengan permintaannya, jangan langsung tolak entah mentah di depan mukanya. Rekan-rekan sekalian, sabar dulu. Apa kalian merasa kepala sedikit gatal? Kalian pasti sudah mulai ingat kan? Ini apa? Puisi dan juga dinasti. Sejarah Daksya kita. Kenapa aku tiba-tiba ingat? Wilayah Daksya mulai terbuka. Ini baru permulaan. Secara selanjutnya, semuanya akan kurebut kembali. Teman-teman, kalian semua tahu kan, berkat Luling yang berhasil merebut kembali Sejarah Daksya, buku pelajaran kita juga sudah diperbarui. Sekarang pejabat asing yang menjadi pengikut ikutannya jadi pocim saja, sisanya diganti jadi pelajaran bahasa dan sejarah. Ayo, ikuti aku. Chosai, Genshi Mingyu, Han Shiguan. Wan Lichang Seng Ren Wei Huan. Dan Silong Cheng Fei Jiang Sai. Bujia Ohu M.A. Duinshan. Pewaris kita ternyata dikalahkan. Bukannya pewaris Daksya cuma Luling itu saja? Orang-orang ini siapa? Sekarang Daksya sudah bukan Daksya yang dulu lagi. Ada kami di sini. Kalian para bajingan, jangan harap bisa masuk ke Daksya walau selangkah pun. Sekarang, jumlah pewaris Dewa Daksya mulai bertambah. Meski kalian menaik ahli yang mendukung Daksya, tapi sama sekali tidak mengaruh. Orang-orang Rusia itu pasti tidak menyangka. Aneh, mana kakak perempuan itu? Hari ini kan upacara masuk timnya. Kok tidak kelihatan orangnya? Gina, ahli waris Dewi Venus. Vesni bergabung dengan tim ahli waris keempat Daksya. Haha, aku kasih kalian kejutan. Gimana? Kaget kan? Aha. Kenapa kamu tiba-tiba ganti baju begini? Aku beberapa hari ini terus belajar penampilan gaya tradisional. Gimana? Berasa seperti wanita cantik Daksya kan? Pemahamanmu tentang budaya Daksya pasti ada yang salah. Pokoknya, selamat datang jadi anggota tim keempat. Gina, kesempatan ini tidak mudah didapat. Harap kamu sungguh-sungguh mengabdi untuk Daksya. Tenang saja, Kapten Shen. Aku akan bekerja keras. Luling, aku sangat tertarik dengan budaya kuliner Daksya. Bisa ajak aku kenalan lebih jauh? Sepertinya tidak ada waktu untuk itu. Sesepuh Hyo berusaha bikin info ke kita. Negara Linon dan kita terlibat bentrokan di perbatasan. Duka besar kita di negara Lindon. Sedang berkomunikasi dengan kerajaan Lindon. Tapi mereka sangat keras kepala. Jadi aku harap kalian tim keempat berangkat ke negara Lindon. Dukung kerja Departemen Luar Negeri, tolong ya. Apa? Kali ini kalian mau kami hadapi pewaris negara Lindon? Bukan begitu. Cuma di konflik kali ini, kami menangkap tawanan yang lumayan merepotkan. Tawanan yang merepotkan? Jangan-jangan pewaris yang sangat kuat? Memang bukan pewaris, tapi bagaimana menanganinya jadi masalah besar. Sampai harus menurunkan kami berdua ke perbatasan. Berarti memang orang penting. Ini menyangkut hubungan internasional antara Daksya dan negara Lindon. Soalnya yang tertangkap adalah anggota kerajaan negara Lindon. Putri dari Tsar Vladimir yang berkuasa sekarang. Putri sulung Yekaterina. Dengar, kalian mau mengurung aku di sini sampai kapan? Putrinya ditangkap. Pasti negara Lindon paha kabur. Tapi dia kan putri. Kok bisa tertangkap di garis depan? Tatangga tidak menegakkan pencegahan menyebutkan yang luka. Pamer politik. Soal cara menanganinya, kami sedang menegosiasi dengan negara Lindon. Tapi kemungkinan besar mereka akan mengirimkan kabar terkuat mereka.
Untuk kembali secara paksa. Hei, orang Daxia. Kalau kalian cinta, cepat pulangkan aku ke negara Lindon. Kalau tidak, aku akan minta Ayahanda menghentikan semua bantuan logistik untuk kalian. Putri yang terhormat, negara Lindon sudah lama menghentikan bantuan untuk kami. Lagi pula sekarang kami sudah menemukan sebagian sejarah kami kembali. Jadi tidak ada dampaknya sama sekali. Apa? Ini beda dengan yang aku dengar di istana. Bukan kalian kalian tidak berdua? Ayahanda bilang kalian bisa menang di medan perang utara. Semua berkenaan negara Lindong. Omong kosong. Medan Perang Utara sama sekali bukan urusan negara Lindong kalian. Suara apa itu? Petir? Pasti orang itu sudah datang. Roh petir kelas S, Dewa Petir Peren. Pewarisnya, Ivan. Orang Daxia, serahkan Putri Jetelina. Kalau tidak, aku akan ubah kalian jadi arang dengan petirku. Lagi-lagi kau, Ivan. Ini sudah wilayah Daxia kami. Cepat menyingkir dari sini. Sebunga dihayat rudingan. Kau cukup sombong. Entah bisa menangkis petirku ini atau tidak. Tombak api. Petir ini, kekuatannya tidak kalah dari kuai suku sebelumnya. Tapi sekarang dia lagi jadi ancaman bagiku. Kapten, aku juga ikut membantu. Orang Rusia berani masuk wilayah kami. Sepertinya harus kuberi pelajaran. Luling. Jangan tidak karena kau pernah mengalahkan Dewa Jiroso. Aku jadi takut padamu. Kami bangsa pejuang itu berbeda. Ya! Sepertinya Ivan bisa cepat membalaskan dua pewaris Daxia itu. Kembali ke istana. Harus jalani hidup yang membosankan lagi. Mati. Sialan, Luling ini memang tangguh. Dia imbang denganku. Ditambah Shen Bingrong. Aku tanyanya. Harus mundur dulu. Siapa penjahat ini? Bukannya kau keluar melawan Ivan? Itu cuma koningku dari bulu monyet dengan kekuatan sepersepuluh saja. Orang ini bersembunyi di bayangan, tapi tak lolos dari mata emasku. Baik, biar kulihat siapa yang menyuruhmu. Berani membunuh Putri Lindon di kamp militer Daxia. Apa katamu? Pembunuh bayaran yang kukirim gagal? Benar. Aku merasakan iblis pesuruhku sudah ditangkap. Sialan! Kalau dia mati di kamp tahanan, bisa kita tuduh Daxia yang bunuh putri itu. Kalau Jalang itu mati, akulah satu-satunya pewaris tahta. Setelah aku naik tahta, bisa bersekutu dengan Atlantis. Taklukkan Daxia sepenuhnya. Orang Daxia ini bisa mengabaikan aura saku di wilayah negara Lindong. Jangan-jangan dia pemuda yang kabarnya mengalahkan Jiroso? Tidak tahu diri. Sudahlah, aku tidak akan ambil pusing dengan kalian. Jetrina, ayo pergi. Baik, Ayahanda. Hasilnya Ayahanda menghukumku tahanan rumah selama 3 bulan, tidak boleh keluar kamar. Orang Daxia itu bilang tidak bisa mengantuk. Orangnya pun menghilang. Aku terus mengikutimu. Cuma kamu saja yang tidak sadar. Hah? Jadi serangga? Jangan terlalu keras, nanti ketahuan. Perkenalkan ulang, namaku Lulin. Mulai sekarang, aku akan melindungi keselamatanmu. Sekalian mencari sesuatu milik Daxia di negara Lindong. Waktu Jiroso berhasil menemukan sebagian sejarah Daxia, mungkin di wilayah Lindong juga ada. Tapi negara tanah beku ini wilayahnya sangat luas. Daripada kaya asal-asalan, lebih baik merahkan TI. Kamu mewarisi dewa apa sih? Bisa dulu aku hebat sekali. Bisa mengucapkan sadar aku bisa kabur dari sana. Bosan banget dikurung di sini. Gampang sekali. Yang kuwarisi adalah Kitian Dasheng. Serangga tidur, tinggal sapu. Membuat pewaris di bawah tingkat tertidur. Konsumsi bisa digunakan untuk muatan lebih lanjut. Cuma serangga kecil? Jangan remehkan serangga ini. Banyak iblis dewa yang sudah dijatuhkan. Setelah mengalahkan Kuishina, pakai sedikit poin hadiah untuk membuka senjata ini. Pas pun dicoba. Beneran? Semuanya tertidur. Sekarang tidak ada yang menghalangimu. Manfaatkan kesempatan ini untuk kabur.
Meski dia sekolah putih, belum tentu tahu di mana sejarah Daxia disimpan. Tanya langsung agak berbahaya. Harus cari cara bertanya secara halus. Penampilanku seperti ini tidak akan dikenali rakyat biasa kan? Tolong berikan aku 1, 3, 2 porsi es krim batang kayu. Jangan lupa banyakin madu dan siupnya. Ini semua makanan khusus. Tidak bisa dijual umum. Apa? Sekarang orang biasa beli es susu biasa saja, belum tentu ada stok. Di istana barang seperti ini bisa dimakan kapan saja. Kerajaan kalian memang korup. Kalau diperhatikan, semua orang di jalan tampak lesu. Tidak ada semangat hidup sama sekali. Ini karena orang kerajaan tidak pernah memberitakan hal-hal seperti ini. Lepaskan aku. Aku tidak bersalah. Tidak bersalah. Di rumahmu, kami menemukan beberapa buku orang Daxia. Ini ku beli dulu. Sekarang Daxia adalah musuh kami. Menyimpan buku musuh. Berarti pemikiran tidak setia. Bawa dia ke penjara. Harus diinterogasi dengan baik. Apakah dia mata-mata Daxia? Berhenti, kalian keterlaluan. Hanya karena buku koleksi lamanya, dia dituduh sebagai mata-mata. Kamu siapa? Berani ikut campur urusan pasukan polisi militer kerajaan. Kalau berani menghalangi, kamu juga akan ditangkap. Orang-orang ini bilang polisi militer kerajaan. Padahal sampah. Sudahlah. Kalau kamu buka identitas di sini, langsung ditangkap kembali. Ini, biar kuatasi dengan serangga tidur. Kenapa tiba-tiba angin dingin? Angin dingin ini ada aura jahat aneh. Seolah bisa membekukan jiwa. Udah pandai angin. Wiyat muda iklim hanya membuat berdengsil. Tidak bisa meredakan sepenuhnya. Makhluk apa yang datang? Dia jahat es. Itakua. Tidak salah. Jalan-jalan bisa ketemu dewa jahat Itakua. Makhluk ini Kenapa bisa muncul di negara Lindong?